variola, sekarang rubella. Rubella ini nama lainnya adalah campak Jerman. Kuliahnya di Jerman dulu. Gejalanya tidak sama dengan campak, gejalanya dia lebih tidak khas. Jadi demamnya ringan saja, 1-4 hari, lesu. Kemudian yang bisa kita kenali dia ada pembesaran kelenjar getah bening ya. Bapak Ibu udah tahu ya kalau anak kita itu di kepala lehernya itu berhamburan kelenjar getah bening. Jangan khawatir di belakang telinga sini ada, di kepala belakang, di leher ada. Nah pada saat kena campak Jerman ini kelenjar getah beningnya akan membesar, terutama kalau anaknya sudah lebih besar ya, di remaja atau dewasa muda. Dan mungkin akan mengeluh agak nyeri-nyeri gitu ya, nyeri sendi, nyeri otot. Kemudian ruamnya muncul segera. Kalau tadi kan nunggu 4-5 hari, ini ruamnya muncul segera, lalu memudar hari ketiga. Jadi dia cepat sekali. Dan memudarnya tanpa ngelopek, tanpa menghitam. Hilang aja. Ini kan bentuknya mirip dengan campak yang tadi. Keluarnya juga ini ada pembesaran kelenjar getah bening. Kalau kita lihat perjalanannya, kira-kira seperti ini. Jadi di hari awal-awalnya gejalanya tidak khas, hanya ada pembesaran kelenjar getah bening. Kemudian rasa apa ya? Kalau orang Jawa bilang rasa rasanya, anaknya jadi lebih lesu. Nanti sekitar 4 harian baru munculnya baru antara peningkatan suhu dengan ruam. Tapi dia akan segera hilang. 2-3 hari sudah hilang. Ini mirip dengan campak kalau yang ini, tapi nggak terlalu nyata. Nah, rubella itu kalau kena ke anak-anak, efeknya sih nggak terlalu serem, ya. Kita akan lihat anak kita lebih lemes, lebih nggak mau main, ya. Tapi sebetulnya tidak terlalu bahaya. Bahayanya adalah kalau rubella ini kena ke seorang ibu yang sedang hamil. Kita kenali ada namanya sindroma rubella congenital. Congenital itu artinya bawaan sejak lahir. Jadi ibu hamil, trimester awal kena ini, pada saat pembentukan tubuh si janin dirusak oleh virus rubella. Efeknya apa? Akan terjadi kelahiran dengan anak yang pembentukan otaknya kurang bagus, kepalanya kecil, kemudian ada penyakit jantung bawaan dan gangguan penglihatan, katarak kongenital biasanya, katarak sejak lahir. Ya, ini karena gangguan di sini dia bisa menimbulkan ketulian saraf. Makanya meskipun dibilang ya rubella mah sembuh sendiri, tapi kita tetap menghimbau supaya semua anak divaksinasi, ya, supaya nggak ada lagi yang kena. Nah, ini sepupu yang lain. Sepupu yang ini sering kali datang, ya, sepupu demam ruam, yang namanya roseola, atau nama lainnya Exanthema subtilis. Ya, resnya sama aja sebetulnya resnya. Susah dibedakan dengan yang dua tadi. Tapi perjalanan penyakitnya berbeda. Ada demam tinggi 3-4 hari, anak rewel biasalah ya menyertai demam. Lalu pada saat demam sudah turun, nah rasnya mungkin kita mengenal ini ya, 3 days fever followed by rash. Rashnya akan hilang dalam 1 atau 2 hari. Kita mungkin akan menjumpai juga ada pembesaran kelenjar getah bening di belakang kepala. Ini tadi roseola infantum ya, namanya 6 disease roseola tadi. Kalau di textbook yang lama-lama itu demam dengan ruam itu dinamai sesuai dengan ditemukan penyakitnya. Jadi ada first disease, second disease, third disease. Nah ini yang ditemukan ke-6 kan namanya 6 disease. Yang lain-lain ini sama-sama sebetulnya. Ada campak, ada rubella. Nanti kita lihat ada demam scarlet, ada disease erythema infectiosum, itu nama lainnya apa? Flash chip, ya mbak, flash chip disease. Uangnya di pipi, merah banget, kayak ditampak. Tapi umumnya ini semua merupakan penyakit ringan dan komplikasi jarang,
mungkin akan menjadi kejang demam kalau dia demamnya. Nah, balik lagi, roseola perjalanannya khas, demam dulu 3-4 hari rela demamnya kita lihat. Ini kalau di ukur pakai Celsius mungkin sekitar 39-40, jadi demam yang serius demamnya tinggi. Habis itu demamnya turun semua, resnya muncul. Oke. Pada saat res muncul, kebingungan dibawa ke dokter. Air panas dok, panas tinggi muncul ini. Padahal itu sudah hampir sembuh, ya kan? Karena kita bawa ke dokter ya, dokternya gatel nanti mau nulis macam-macam. Oh, ada cuma saya. Oke, lalu ada yang ini, namanya cantik ya, demam scarlet. Demam scarlet itu ada ruang juga, ruangnya lebih nyata. Jadi kalau kita raba sebetulnya teksturnya ya seperti pasir. Munculnya segera, jadi nggak lama setelah demam, ada batuk, badan muntah, dia langsung muncul. Tapi ada tanda khasnya kalau scarlet fever. Ya. Scarlet fever ini dia disebabkan oleh kuman. Kumannya namanya Streptococcus. Kuman Streptococcus itu normalnya memang dia ada di tenggorokan, tapi kalau dia lagi ganas, ya, lagi ngamuk, dia bisa menyebabkan scarlet fever. Seperti infeksi kuman, biasanya gejalanya itu akan lebih terarah. Jadi gejalanya lebih ke infeksi radang tenggorokan. Tanda khasnya kita lihat mungkin lidahnya jadi merah, dan merahnya itu bintik-bintik seperti bintik manis itu, seperti stroberi. Lalu kalau kita lihat amandanya itu, tonsilnya dia bengkak, berselaput, dan mungkin akan mengeluarkan cairan bernama itu. Kemudian wajahnya memerah, tapi sekitar bibirnya pucat. Kayak apa itu ya modelnya ya? Nah, karena ini disebabkan oleh bakteri, maka nanti terapinya adalah terapi antibiotika. Tapi tetap tidak buru-buru, kita mintakan dulu swab tenggorok. Swab tenggorok itu nggak lama hasilnya, jadi bisa nggak terlalu lama nunggu supaya kita dapat obat antibiotikanya. Ini perjalanan penyakitnya, jadi ada demam, resnya munculnya hampir bersamaan dengan demam. Lalu yang khas ya, anak akan mengeluh menjadi telan. Scarlet fever itu baru dialami anak usianya di atas 3 tahun. Jadi jarang sekali radang tenggorok itu dialami anak-anak balita yang bawah 3 tahun. Ya. Mukanya merah tapi di sekitar bibir pucat. Lalu amandel ini bengkak, ini ada eksudatif, ada luka-lukanya gitu. Di situ ya. Lidahnya ini masih putih, masih awal. Tapi kalau nanti sudah beberapa jam, lidahnya kan jadi lidah stroberi. Ruang yang seperti tetesan air, kadang muncul disertai demam, kadang juga tidak ada demam. Tetapi kalau muncul biasanya ada keluhan-keluhan badan rasanya nyeri, ya, nyeri otot, sakit kepala seperti itu.